Ada 1-2 di sini jalannya lemah gemulai, kita kira apa? Ada dikirim nih, ada perayaan HUT kemerdekaan RI entah di mana, baris berbaris kan. Nggak bisa kita tempeleng aja itu, nggak sembuh deh. Apa juga bawa ke sini. Oh mau sekarang mencong lah masjid. Maksudnya bawa untuk salat, untuk sembah Allah. Allahu dan berbagai bentuk kejahatan sepanjang usia kehidupan manusia, panjang sejarah kehidupan manusia, sejak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak pernah mampu diberantas dengan hanya menangkap, menghukum, memenjarakan. Enggak. Dengan apa juga diberantas? Dengan membentuk keimanan. Lihat. Kalimat pertama, statement pertama, pernyataan pertama para nabi dan rasul ketika mendakwahkan umatnya. Apa itu? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tak ada Tuhan selain daripada Dia. Ini diucapkan oleh Nabi Nuh ketika melihat kaumnya, umatnya terlalu mengagung-agungkan nenek moyang mereka yang dianggap baik, yang dianggap saleh, yang dianggap bijak, yang dianggap keramat, yang dianggap macam-macam. Pergi ke kuburan-kuburan, kalau belum sampai ke kuburan belum puas rasanya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kata Nabi. Begitu pula kalimat ini diucapkan oleh Nabi Hud ketika menghadapi kaumnya. Apa kejahatan kaumnya? Angkuh, sombong, merasa bisa segala-galanya, pedenya luar biasa. Karena badan besar, tenaga kuat, mereka tak takut kepada apapun. Harimau, 3 wit daku patah. Badan beraya, singa, ulu. Yuk tahu keing dulu. Nggak takut kepada apapun. Terlalu pede. Karena terlalu pede menjadi angkuh, menjadi sombong. Apakah dihukum orang-orang sombong itu? Nggak bisa dihukum, tapi tanamkan keimanan. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripada Dia. Nabi Saleh menghadapi umat yang juga sombong bukan karena kuatnya, tapi karena cerdasnya, karena pinternya, karena terampilnya, karena skillnya. Dengan skill, dengan terampil, dengan kecerdasan itu, rupanya bisa mendorong seseorang untuk bersikap angkuh dan sombong. Bisa buat ini, bisa buat itu, hebat ini, hebat itu. Oh, terkenal luar biasa. Mulai angkuh. Saya bisa, kami bisa, katakan bisa. Sombong terus. Bagaimana cara membuang kesombongan itu? Apakah kita cenut? Kita cambuk? Enggak. Apa? Ya qaumi budullah, sembahlah Allah. Sombong akan hilang. Bapak Ibu kalau ketemu teman-teman sombong di kampung, bawa ke sini, hilang sombongnya. Baik 3 nuba, tiuro nuba, 5 waktu di bawah. Jangan pula seperti mahasiswa. Ada mahasiswa yang ketika saya lihat dia sombong, oh bukan sombong, malas. Malas, saya bilang bawa ke masjid. Hilang malasnya itu. Enggak, Ustaz. Udah saya bawa ke masjid, masih malas juga. Berapa kali, Pak? 1 kali. 1 kali. Kalau 1 kali yang bawa setiap hari. Setiap waktu, 5 waktu bawa. Setelah Anda bawa nanti lama-lama, jangan Anda lagi yang bawa. Dia sendiri yang datang ke masjid 5 waktu. Untuk salat. Pasti hilang malas itu. Nanti saya tunggu-tunggu tuh, kalau betul-betul dia datang 5 waktu di masjid, salat berjamaah, berarti kan nggak malas lagi. Udah rajin ya. Rajin Pak, rajin salat. Gitu. Jadi semua itu diberantas, semua kejahatan, semua keburukan, semua ketercelaan diberantas dengan tauhid. Kaum Nabi Syu'aib, sebelum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Lut dulu. Kaum Nabi Lut itu kan LGBT itu. Homo dia. Laki suka sama laki. Apa dipotong tangannya, apa dipotong lehernya? Apa dicambuk, apa ditangkap, apa dibunuh? Bukan. Apa juga? Ya qaumi budullah.
imanlah kepada Allah, sembahlah Allah. Begitu cara memberantasnya. Ada 1-2 di sini jalannya lemah gemulai, kita kira apa? Ada dikirim nih, ada perayaan HUT kemerdekaan RI dari mana? Baris berbaris nih, siap, enggak. Maju jalan. Aku ninong, kau ninong udah keagam sang ninong kan? Nggak bisa kita tempeleng-tempeleng aja itu, nggak sembuh deh. Apa juga bawa ke sini. Oh mau ustaz yang bencong lah masjid. Maksudnya bawa untuk salat, untuk sembah Allah. Itu. Bukan yuba keno ya ambare keno. Bukan. Jadi kalau ada ketemu-ketemu di mana-mana, bawa ke sini. Suruh sembah Allah. Suruh bersuci, suruh mandi dulu. Wuduk yang benar, pakai baju bujroh. Kalau agam, betul-betul agam. Tampakkan agammu. Gitu kan. Salat 5 waktu. Dia akan sembuh dari penyakit tersebut. Itu. Nabi Syuaib menghadapi kaum yang curang dalam jual beli dan perdagangan. Takar menakar, ukur mengukur, sukat menyukat, hitung menghitung. Pandai mereka melakukan manipulasi. Apa diberantas dengan cara menghukum? Bukan, diberantas dengan ya qaumi budullah. Inilah yang saya katakan. Kalimat tauhid tegak di muka bumi ini, orang hidup aman, orang hidup tentram. Maka jangan takut bawa kalimat tauhid. Ini gara-gara pegang kalimat tauhid udah kena pecat. Apa pengok pecatnya? Kalimat tauhid itu kalimat menebarkan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dan inilah kalimat yang paling merdeka dari seluruh kemerdekaan yang ada di muka bumi. Karena tidak takut kepada apapun. Tidak cinta kepada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dia diberikan penghargaan tinggi-tinggi. Inilah kader kemerdekaan masa depan. Inilah memperingati kemerdekaan adalah memperingati keimanan yang benar, yang teguh, yang satu-satunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan segala ketergantungan, kecemasan, kekhawatiran, kecintaan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allahu